Nazwa Shihab Setiani, mahasiswi semester 1 Politeknik Negeri Bandung, jurusan Administrasi Niaga, Program Studi Manajemen Aset kelas 1C. Drink too much, got the sickness. Pray to God and His Son for forgiveness. Same crew, but another mistake. Every day, every night, getting wasted. But I miss you. What did I do? Fuck it up, laugh it off, and I lost you. If I pull through, is it too soon? Turn it up, close my eyes, then I'm with you. Yo, Marvin, stop calling. Sad Iverson is balling in the corner of a room by himself. You ain't nothing but an empty shell. Every night you're going down to hell. Fake love in a shit hotel. Can't believe how far he fell. You weak on the floor, so you call her Sal. How you been? How you doing? You been good? I've been drinking way too much. You think that I'd be over you, over you, over you? But I think about it every day. Yeah, I never missed her anyways. Yeah, I never missed her anyways. Drink too much, got the sickness. Pray to God and His Son for forgiveness. Same crew, but another mistake. Every day, every night, getting wasted. But I miss you. What did I do? Fuck it up, laugh it off, and I lost you. If I pull through, is it too soon? Turn it up, close my eyes, then I'm with you. Call me up, stay over and calling. Halo semuanya, hari ini ikutin aku yuk untuk jalan-jalan ke aset yang aku minati, yaitu Museum Kota Bandung. Museum ini merupakan aset publik yang dikelola oleh pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata disebut Park Kota Bandung. Museum Kota Bandung merupakan salah satu contoh dari aset berwujud atau tangible asset yang di dalamnya berisikan duplikat produk masyarakat Bandung, mulai dari ide atau gagasan yang tertuang dalam buku, sistem sosial dan politik, hingga wujud fisik karya dari masa ke masa. Ngomong-ngomong soal aset nih, kalian tahu nggak sih pengertian aset sendiri itu apa? Menurut Gima Sugiyama di tahun 2013, aset menurut sudut pandang ekonomi adalah barang, thing, atau sesuatu barang, anything, yang dimiliki oleh seseorang, sebuah organisasi baik swasta maupun pemerintahan yang memiliki nilai ekonomi atau economic value, nilai komersial atau commercial value, dan nilai tukar atau exchange value. Sedangkan ilmu dan seni merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan semua rangkaian kegiatan dalam merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan atau mengadakan, melengkapi aspek legal, menginventarisasi, menilai, mengoperasikan, memelihara, menghapuskan, memusnahkan atau mengalihkan aset tersebut secara efektif dan efisien agar aset bernilai tinggi sepanjang umurnya, merupakan pengertian dari manajemen aset. Ilmu manajemen aset memiliki berbagai tujuan yang bermanfaat loh. Salah satunya menurut Gima Sugiyama di tahun 2013, tujuan manajemen aset adalah agar mampu meminimalisasi biaya selama umur aset bersangkutan, dapat menghasilkan laba maksimum, dan dapat mencapai penggunaan serta pemanfaatan aset secara optimum. Tujuan manajemen aset menurut Gima Sugiyama di tahun 2021 secara umum untuk pengambilan keputusan yang tepat agar aset yang dikelola berfungsi secara efektif, efisien, dan bernilai tinggi sepanjang umurnya. Selain tujuan, manajemen aset juga memiliki 9 fungsi. Fungsi-fungsi tersebut menurut Gima Sugiyama di tahun 2017 diantaranya
Yang pertama, merencanakan kebutuhan aset. Yang kedua, mengadakan aset. Ketiga, mengaudit dan melengkapi aspek legal aset. Keempat, menginventarisasi aset. Kelima, menilai aset. Keenam, mengoperasikan aset. Ketujuh, memelihara aset. 8. Menghapuskan aset. Dan kesembilan, mengalihkan atau memusnahkan aset. Aset juga tidak hanya yang berwujud saja loh teman-teman. Menurut Gima Sugiyama, aset memiliki berbagai jenis. Yang pertama, aset berdasarkan wujudnya, yang terbagi lagi menjadi dua, yaitu aset berwujud, tangible asset, contohnya seperti lahan, bangunan, dan kendaraan. Dan selanjutnya ada aset tidak berwujud atau intangible asset, contohnya seperti hak cipta, paten, dan hak merek dagang. Jenis yang kedua adalah aset berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu yang pertama aset tujuan komersil. Contohnya itu seperti SPBU, kafe, dan jalan tol. Dan yang kedua aset dengan tujuan non-komersil, contohnya seperti taman, flyover, dan jalan raya. Dan jenis yang terakhir adalah aset berdasarkan hubungannya dengan pengelolaan aset secara spesifik. Terbagi menjadi 5, yaitu aset finansial, aset fisik, human assets, aset informasi, dan aset tidak berwujud. Hadirnya suatu aset pasti melewati tahapan-tahapan yang berkesinambungan, yang disebut pula sebagai siklus aset. Menurut Gima Sugiyama, siklus aset dimulai dari perencanaan kebutuhan aset, pengadaan aset, aspek legal aset, inventarisasi aset, penilaian aset, pengoperasian aset, pemeliharaan aset, pembaharuan aset atau rejuvenasi, penghapusan aset, pemusnahan aset, dan pengalihan aset. Analisis 5W+1H Museum Kota Bandung. What? Apa? Museum Kota Bandung merupakan salah satu contoh dari aset berwujud tangible asset dan merupakan aset publik yang dikelola oleh pemerintah Kota Bandung. Hal yang pertama kali akan kita lihat saat memasuki museum ini adalah kumpulan foto wali Kota Bandung dari masa ke masa. Museum budaya ini juga berisikan duplikat produk masyarakat Bandung, mulai dari ide atau gagasan yang tertuang dalam buku, sistem sosial dan politik, hingga wujud fisik karya dari masa ke masa. Museum Kota Bandung ini menjadi rekam jejak fisik perkembangan Kota Bandung. Why? Kenapa? Alasan saya memilih Museum Kota Bandung disebabkan oleh rasa penasaran saya mengenai sejarah Kota Bandung yang dimana merupakan tempat saya menimba ilmu selama 4 tahun ke depan. Sejarah di dalamnya pun dikemas seunik mungkin sehingga tidak ada rasa bosan ketika saya membacanya. Interior museum ini juga terkesan sangat instagramable sehingga cocok untuk saya mengambil banyak foto cantik di sini. When? Kapan? Museum Kota Bandung diresmikan pada 31 Oktober 2018 oleh Odet M. Daniel sebagai wali kota Bandung yang menjabat saat itu. Museum ini dapat dikunjungi pada hari Selasa hingga hari Minggu mulai pukul 10 pagi sampai dengan pukul 3 sore tanpa adanya pungutan biaya. Jika kalian tidak suka berkunjung ke museum dengan kondisi ramai, maka datanglah sebelum jam 12 siang. Where? Di mana? Museum Kota Bandung terletak di Kota Bandung, yaitu di Jalan Aceh nomor 47. Lokasinya yang berada di pusat kota memudahkan akses bagi warga lokal maupun wisatawan untuk berkunjung. Selain itu, Museum Kota Bandung dekat dengan kafe maupun pusat perbelanjaan, sehingga wisatawan juga dapat memadukan kunjungannya dengan kegiatan rekreasi. Museum ini juga dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi umum maupun transportasi pribadi. Siapa? Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar Kota Bandung merupakan operator dari Museum Kota Bandung. Disbudpar berperan dalam pengelolaan operasional, pemeliharaan, serta pengembangan program-program yang ada di museum. Sedangkan pengguna dari Museum Kota Bandung adalah wisatawan. Bagaimana?
Penggunaan Museum Kota Bandung ini sangatlah mudah. Kita hanya perlu datang ke lokasi dan mengisi data diri kita tanpa perlu mengeluarkan biaya tiket masuk. Dan sebagaimana aset publik pada umumnya, museum ini juga memiliki beberapa peraturan yang harus kita patuhi selama berkunjung nantinya. Analisis, input, output Museum Kota Bandung. Inputnya adalah lahan atau land, prosesnya adalah pengumpulan duplikat koleksi-koleksi bersejarah, penataan koleksi-koleksi bersejarah agar terlihat teratur juga edukatif, dan strategi pemasaran agar warga lokal maupun wisatawan dapat berkunjung. Outputnya adalah tempat wisata sejarah sebagai sarana edukasi mengenai perkembangan kota Bandung dari masa ke masa. Berdirinya museum ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kelestarian dan apresiasi terhadap budaya sendiri.